Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Nurhuda, NIM A12 2020 0655, ingin mempresentasikan hasil ujian akhir semester mata kuliah implementasi arsitektur enterprise. Dengan judul perencanaan enterprise arsitektur dengan menggunakan framework TOGAF ADM, pengembangan sistem informasi perpustakaan umum berbasis web di Kabupaten NRK. Tahap preliminary phase merupakan tahap awal dalam perencanaan enterprise arsitektur. Pada tahap ini, fokus utamanya adalah melakukan persiapan awal sebelum memulai perencanaan secara menyeluruh. Tabel prinsip katalog. Di sini ada 10 prinsip perencanaan EA, yaitu 1. Konsistensi. Untuk memastikan konsistensi dalam sebuah aspek arsitektur perpustakaan. 2. Reusabilitas, untuk mendorong penggunaan kembali komponen arsitektur yang ada. 3. Interoperabilitas, untuk memastikan sistem perpustakaan dapat berintegrasi dengan sistem lain. 4. Keamanan, untuk melindungi data sensitif dan privasi pengguna perpustakaan. 5. Skalabilitas, untuk memastikan sistem dapat beradaptasi dengan pertumbuhan pengguna. Fleksibilitas, memungkinkan perubahan dan penyesuaian sistem dengan cepat. 7. Kesederhanaan, untuk mengurangi kompleksitas sistem dalam meningkatkan kegunaan. 8. Keterukuran, untuk memecah arsitektur menjadi unit yang lebih kecil dan terukur. 9. Pembangunan berulang atau iteratif, untuk pendekatan pengembangan yang dilakukan secara bertahap. 10. Kesesuaian dengan bisnis, untuk memastikan arsitektur mendukung tujuan dan kebutuhan perpustakaan. Selanjutnya, identifikasi 5W1H. Identifikasi what, objeknya perencanaan enterprise arsitektur untuk sistem informasi perpustakaan umum berbasis web. Deskripsi proses merancang arsitektur sistem informasi perpustakaan yang terdiri dari berbagai komponen seperti aplikasi, infrastruktur, data, dan interaksi pengguna. Arsitektur ini akan mendukung pengelolaan dan penyediaan layanan perpustakaan melalui platform berbasis web. 2. Identifikasi WO. Objeknya tim perancang EA, manajemen perpustakaan, tim TI, serta pengguna perpustakaan. Deskripsi tim perancang enterprise arsitektur terdiri dari ahli arsitektur perangkat lunak dan sistem. Manajemen perpustakaan adalah pemilik bisnis yang bertanggung jawab atas operasional perpustakaan. Tim TI adalah tim teknologi informasi yang mendukung pengembangan sistem, dan pengguna perpustakaan adalah individu yang akan menggunakan sistem informasi perpustakaan. 3. Where, objeknya Kabupaten NRK. Deskripsi, yaitu perencanaan enterprise arsitektur dilakukan di Kabupaten NRK, yaitu di lokasi perpustakaan yang akan mengimplementasikan sistem informasi perpustakaan berbasis web. Identifikasi why, objeknya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan perpustakaan, meningkatkan pengalaman pengguna, dan mendukung transformasi digital perpustakaan. Deskripsinya yaitu perencanaan enterprise arsitektur bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan pengelolaan layanan perpustakaan, mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi, dan menyediakan aksesibilitas yang lebih baik bagi penggunanya. Dengan menggunakan sistem informasi berbasis web, perpustakaan dapat menghadirkan layanan yang lebih efisien,
memperluas jangkauan layanan, dan mengikuti tren transformasi digital di bidang perpustakaan. Identifikasi WEN, objeknya tahap awal pengembangan proyek. Deskripsi identifikasi ini dilakukan pada tahap awal pengembangan proyek untuk merancang enterprise arsitektur yang efektif sejak awal dan memastikan kebutuhan dan tujuan perpustakaan terpenuhi dengan baik. 6. Identifikasi How, objeknya menggunakan framework TOGAF ATM. Deskripsi proses perancangan enterprise arsitektur dilakukan dengan mengadopsi framework TOGAF ATM sebagai panduan. Framework ini menyediakan metode dan langkah-langkah yang terstruktur untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengelola arsitektur perusahaan. Dengan mengikuti pendekatan TOGAF ATM, tim perancang IA dapat mengatur proses perancangan dengan baik dan memastikan konsistensi dan berkelanjutan pada perpustakaan berbasis web. Permasalahan tidak adanya sistem informasi terintegrasi, rendahnya aksesibilitas layanan, kurangnya penggunaan teknologi informasi. Solusinya, perancangan sistem informasi terintegrasi, mengimplementasi sistem informasi perpustakaan berbasis web, peningkatan penggunaan teknologi informasi. Dengan solusi tersebut, perpustakaan di Kabupaten Ningrat dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta meningkatkan aksesibilitas layanan dan memanfaatkan teknologi informasi dengan lebih baik. Permasalahannya yaitu tidak adanya sistem informasi yang terintegrasi, rendahnya aksesibilitas layanan perpustakaan, kurangnya penggunaan teknologi informasi dalam perpustakaan. Untuk solusinya yaitu 1. Melakukan perencanaan sistem informasi yang terintegrasi. 2. Implementasi sistem informasi perpustakaan berbasis web. 3. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi. Arsitektur vision pada Perpustakaan Umum Kabupaten Ningrat. Profil instansi 1. Nama instansi yaitu Perpustakaan Umum Kabupaten Ningrat. Jenis instansi perpustakaan umum, lokasinya di Kabupaten Ningrat, Provinsi Sulawesi Selatan. Misi instansi yaitu menginspirasi pengetahuan dan budaya untuk pertumbuhan dan kemajuan masyarakat. Serta misi instansi yaitu 1. Menyediakan akses mudah terhadap berbagai sumber informasi dan pengetahuan. 2. Membangun minat dan kegemaran membaca serta meningkatkan interaksi masyarakat. 3. Menjadi pusat pengembangan budaya dan seni melalui kegiatan pameran, diskusi, dan pertunjukan. 4. Menyediakan layanan inovatif yang responsif terhadap kebutuhan dan harapan pengguna. 5. Meningkatkan kolaborasi dengan institusi pendidikan, lembaga masyarakat, dan mitra lainnya untuk memperluas dampak positif perpustakaan dalam masyarakat. Selanjutnya, analisis value chain. 1. Akuisisi koleksi. Nilai tambahnya yaitu identifikasi kebutuhan koleksi berdasarkan permintaan pengguna dan tren bacaan, pemesanan dan pengadaan buku, media digital, dan materi lainnya dari penerbit atau distributor. Penerimaan dan pengolahan koleksi baru ke dalam sistem perpustakaan. 2.
2. Pengolahan koleksi, klasifikasi, indeksi, dan katalogisasi buku dan materi lainnya, serta pengaturan dan penyusunan koleksi untuk memudahkan akses dan penelusuran. 3. Pelayanan peminjaman, pendaftaran anggota perpustakaan baru, pelayanan peminjaman dan pengembalian buku, perpanjangan masa peminjaman dan pengelolaan denda. 4. Promosi dan pendidikan, penyelenggaraan kegiatan promosi perpustakaan seperti pameran buku dan kampanye literasi, penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan seperti lokakarya dan diskusi, pengembangan program literasi dan membaca untuk berbagai kelompok usia. 5. Pengelolaan infrastruktur dan teknologi, nilai tambahnya perawatan dan pemeliharaan gedung perpustakaan, pengelolaan infrastruktur teknologi termasuk jaringan komputer dan sistem informasi perpustakaan, serta pengembangan dan pembaruan perangkat lunak untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Keterlibatan stakeholder dengan aktivitas organisasi. 1. Penggunaan perpustakaan dengan tingkat kepentingan tinggi serta tingkat pengaruh yang tinggi juga, termasuk kategori high power dan high interest. 2. Manajemen perpustakaan dengan tingkat kepentingan tinggi dan tingkat pengaruh yang tinggi juga, dengan kategori high power, high interest. 3. Pemerintah daerah dengan tingkat kepentingan tinggi, tingkat pengaruh juga tinggi, dengan kategori high power dan high interest. 4. Institusi pendidikan, tingkat kepentingan tinggi dan tingkat pengaruh yang rendah, dengan kategori high power low interest. 5. Komunitas lokal dengan tingkat kepentingan tinggi, tingkat pengaruh rendah, dan termasuk kategori high power low interest. 6. Pihak terkait lainnya, tingkat kepentingan yang rendah dan tingkat pengaruh yang rendah juga, termasuk kategori low power dan low interest.
Pandangan dalam aplikasi arsitektur fokus pada struktur dan komponen aplikasi dalam sistem informasi. Pandangan ini mencakup modul aplikasi, hubungan antar modul, komponen teknis, arsitektur aplikasi, dan pemisahan tugas. Dengan memahami struktur aplikasi dan perpustakaan dapat merancang aplikasi yang terorganisir, serta memahami tugas masing komponen dan memastikan keberlanjutan sistem. Bisnis 1. Pemasaran. Di situasi saat ini, menggunakan media tradisional, situasi yang diinginkan yaitu adaptasi pemasaran digital dan online. Pengawasan dapat dilakukan secara manual. Situasi yang diinginkan dilakukan anggota dapat dilakukan secara online. Tegaknya itu keberlanjutan proses. 2. Aspek bisnis pelayanan peminjaman. Situasi saat ini, peminjaman dilakukan dengan pencatatan manual, serta peminjaman dapat dilakukan secara mandiri melalui web. Kayaknya otomatisasi proses. 3. Akses yang hanya dapat diakses perpustakaan, katalog buku online,
Fase A, arsitektur change management. Fase ini bertujuan untuk memastikan bahwa arsitektur mencapai target bisnis dan untuk menentukan penetapan proses manajemen perubahan arsitektur untuk enterprise arsitektur yang baru. Fase G yaitu implementasi governance. Tampilan sistemnya yaitu ditampilkan sistem informasi perpustakaan. Di sini kita memasukkan username dan passwordnya untuk masuk ke halaman utama web sistem informasi perpustakaan tersebut. Setelah itu